disembah mengharamkan babi, terus penyembahnya suka babi. Ayatnya itu tertulis pada Injil karangan Markus pasal 7 ayat 19. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya nonton video di mana video itu ada seorang ustadz namanya Ustadz Masyud. Ini selalu buat masalah, selalu buat problem, selalu cari gara-gara ya di bangsa ini. Selalu ucapannya itu ingin memecah belah antar umat beragama ya, karena dia itu katanya ustadz, dia itu agama Islam, tapi yang selalu dibahas itu agama Kristen. Yang selalu dibahas itu adalah Alkitab. Apa dia nggak tahu itu isi Al-Quran? Apa dia nggak tahu itu isi hadis itu? Sehingga dia membaca. Yang dibahas ini selalu Alkitab ya, kitab sucinya orang Kristen. Dia apa nggak paham ya apa yang ada di Al-Quran ini, apa yang ada di Al-Quran ini. Al-Quran ini nih, ini bacanya ini yang dari kanan ke kiri nih ya, yang langsung terjemahan dari impor ya. Ini yang di sini ya, yang dari terjemahan Depak ya. Jadi ada apa namanya, ada artinya di situ. Jadi apa sih maksud ini nggak tahu ya, Al-Quran itu hadis itu ya. Kenapa dia harus bahas Alkitab terus? Saya bingung. Apakah dia ini tanda-tanda mau ikut Yesus? Ya kita doakan, puji Tuhan kalau dia bisa ikut Yesus, kan begitu. Tapi saudara Bapak sekalian, sebelum Anda lihat nih video ini ya, jangan lupa ya subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen ya. Follow Instagram Resi Lubis, FB Resi Lubis, TikTok Resi Lubis ya, supaya lewat sosial media ini kita bisa menjawab penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita langsung saja ya, kita lihat videonya. Ini dia videonya. Yang disembah mengharamkan babi, terus penyembahnya suka babi. Akhirnya dibuatlah ayat yang menyatakan seakan-akan bahwa ini berasal dari mulut Nabi Isa. Ayat yang menghalalkan segala makanan termasuk babi. Ayatnya itu tertulis pada Injil karangan Markus pasal 7 ayat 19. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Berani nggak? Berani dong. Sekut, 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 sekut. Ini rumah makan sate babi Bu Lili di Wates, Kediri. Sudah sate babi aja atau? Dulu itu sate babi aja, terus tambah menu krengsengan. Setelah itu sayur asin. Ada. Ya, boleh Mbak. Cicip dikit. Itu pesanan orang tapi. Sesendok. Gila. Sayang banget itu pesanannya. Ya, baiklah, seadanya aja nggih, nanti direview, oke? Cuma terus gimana sih rasanya, kayak endolannya sekut, cobain, sekut ikutin. Aku sedang menjawab tantangan dari Kellen. Ini, wow, harum, semerbak. Siap. Sate lah mas, kok kira soto kayak gini. Enak banget, empuk, bumbunya oke, bakarannya pas, tuh, dan nggak alot, jadi sekali gigit langsung nyespru, kayak gitu. Goyo cair. Enak guys tuh.
Tuh kan, ini potongan juga SNI, Standar Nasional Indonesia, ya kan? Hap. Apa kata dia? Nah, dia bilang orang Kristen itu ya dilarang sama Yesus, sama yang disembah, itu Yesus maksudnya, dilarang Yesus makan babi. Tapi orang Kristen makan babi. Dia pakai bahasanya yang disembah melarang makan babi, yang menyembah makan babi. Yang disembah mengharamkan babi, terus menyembahnya suka babi. Akhirnya dibuatlah ayat yang menyatakan seakan-akan bahwa ini berasal dari mulut Nabi Isa. Ayat yang menghalalkan segala makanan termasuk babi. Ayatnya itu tertulis pada Injil karangan Markus pasal 7 ayat 19. Ya, dia katakan karena ada ayat di Markus 7 itu ya, itu karangan si Markus. Dia bilang karangan si Markus. Karena di ayat 7 itu begini saudara bunyinya ya, Markus 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Artinya di sini yang diharamkan ya kalau kita dari atas. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi yang keluar dalam perut, lalu dibuang ke jamban dan sunnah dan sebagainya. Jadi dia katakan ya ini karangan si Markus ya. Jadi bukan firman Tuhan, karangan si Markus. Karena Yesus sendiri dia melarang orang makan babi. Masa pengikutnya makan babi? Yang disembah aja melarang makan babi, kok yang menyembah makan babi? Saudara, inilah namanya cari gara-gara. Ini cari masalah. Sebenarnya ini si Masud ini ya, ini kayak nggak ada kerjaan aja ya. Apa mungkin kurang order ya? Apa mungkin nggak ada yang undang dia sehingga dia ya pusing lah mau buat apa dia? Mau dari mana dia dapat income ya? Kalau nggak kotak-katik kitab suci orang gitu loh. Aneh aja. Pak Ustadz Masud ya. Kalau menyebut nama saya agak ada salah huruf ya maaf saja. Tetapi yang saya tahu di otak saya itu nama saudara Masud. Jadi saudara kenapa ya? Kok selalu suka sekali membahas Alkitab ya? Kenapa ya? Apakah Pak Ustadz Masud ini udah mulai dapat hidayah dari Yesus nih? Ya, jadi saking pingin taunya baca Alkitab terus. Tapi salah Pak Masud, kalau Bapak mau baca Alkitab itu nggak bisa Bapak sendiri ya, tafsirkan sendiri. Bapak itu harus di-mentoring, harus ada gurunya gitu. Sama, demikian juga kalau kita mau belajar Al-Quran juga, kan begitu juga, harus ada yang membimbing. Kalau nggak nanti ya kita tafsir sembarang tafsir kan gitu. Itu bisa jadi penistaan, kata Khalil Nafis waktu saya di persidangan waktu itu ya. Jadi Masud ini dia baca Alkitab nggak dibimbing Roh Kudus, nggak dibimbing juga oleh seorang yang sudah mengerti, yang sudah paham, yang sudah sekolah teologi. Jadi dia hanya baca sendiri, tafsir sendiri, karang sendiri, sampaikan sendiri. Tujuannya ya menurut asumsi saya ya itu saja, untuk cari popularitas. Dia nggak diundang-undang lagi. Memang saya lihat si Ustadz Masud ini jarang ya khotbah di masjid, baca Al-Quran, baca hadis, terus menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran itu sama sekali malah saya belum pernah lihat ya. Kalaupun mungkin pernah ya jarang ya, beda kayak ustadz-ustadz lain begitu ya. Makanya jadi ini namanya karangan si Ustadz Masud ini. Jadi
Yesus itu ya tidak pernah dia larang orang makan babi atau makan yang lain-lain. Malah dibilang kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman. Bahkan Alkitab berkata sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini si Ustadz ini ngarang aja, katanya itu karangan Markus katanya. Dia nggak tahu siapa Markus ini ya, sehingga dia asal-asal ngomong ya. Markus itu saudara, itu murid Yesus. Jadi murid Yesus itu yang diketahui banyak orang 12, satu pengkhianat Yudas. Tetapi kalau kita baca di Matius 10, itu 70 murid Yesus. 70 murid Yesus itu salah satunya itulah Markus, yang juga dipanggil Yohanes. Markus. Jadi Markus itu saudara, di Lukas 10 di sini dikatakan ya, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripadanya itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Dan seterusnya dan sebagainya lah. Tetapi saudara, di Lukas 10 ini ya, di antara 70 murid Yesus yang diutus oleh Yesus berdua-dua itu salah satunya adalah Markus. Jadi Markus itu memang dekat dengan Yesus sehingga dia tidak ngarang-ngarang, dia memang langsung ya dengar dari Tuhan Yesus. Siapa itu Markus? Markus itu ya kalau kita lihat dari sejarah, kita baca coba sejarah ya, di sini kalau Anda baca di buku Hippolytus ya halaman 462. Jadi kalau kita saudara juga lihat sejarahnya ya, di situ ya Lukas, Markus, Stefanus dan lain-lainnya semua ya. Semua itu kan orang-orang yang dekat dengan Tuhan ya, khususnya Markus lah. Markus ini kan kalau kita lihat ya di sejarah itu Hippolytus murid dari Irenaeus. Irenaeus itu murid dari Polikarpus ya. Polikarpus ini murid dari Yohanes. Ya, jadi Yohanes yang dikasih Yesus itulah yang juga disebut Markus. Markus pernah melayani bersama Barnabas, Petrus dan Paulus. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, Markus itu salah satu murid Yesus yang diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Jadi Pak Ustadz Masud ini ngarang-ngarang aja. Dia katakan bahwa Markus ini ngarang-ngarang. Ya, dia katakan bukan yang masuk ya, yang haram tapi yang keluar dari mulut ya. Itu karangan Markus, bukan ya. Markus nggak ngarang ya. Markus itu salah satu murid Yesus. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, kalau kita melayanilah dengan baik ya. Pak Ustadz Masud ini banyak jiwa-jiwa Pak. Ini dulu nggak percaya Yesus ini. Ini dulu orang-orang yang agamanya bukan Kristen, menentang sekali tentang Yesus. Gak usah kalau saya sebut Bapak, kira-kira pasti ngerti. Gini pelayanan Pak harusnya ini dia. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam Yesus, kami dijagai, dilindungi, dipelihara, kami tidak gentar, kami tidak takut. Walaupun kondisi secara lahiriah kami ada di kolong jembatan ini, tapi kami percaya ular tidak akan menggigit kami, lipan tidak akan menggigit kami, coronavirus tidak akan menyerang kami, karena kami di dalam Yesus, dengan bilur Yesus, dengan darah Yesus, kami menang, kami kuat. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, ya itu kita bawa makanan sampai hujan-hujan. Ya, lihat makanan-makanan dibawain, kehujanan luar biasa. Saudara, mereka mencintai Tuhan sangat luar biasa. Mereka butuh dukungan, doa dari kita, dan kita tetap berdoa supaya ada jalan keluar buat mereka nantinya. Ini baru pelayanan Pak. Jiwa-jiwa ini dibawa kepada kebenaran. Yesus itulah kebenaran dan hidup. Bawa ke Yesus Pak Ustadz. Ya, dibawa dia. Coba ini kalau nggak kami layani.
ketemu dengan orang-orang yang ideologinya ideologi teroris, ideologi khilafah, ideologi PKI, ideologi komunis, ideologi macam-macam ya, yang bertentangan dengan Pancasila. Bagaimana orang ini? Nah, setelah kita layani, mereka ikut Yesus, mereka cinta Yesus, mereka cinta negara. Jadi Pak Ustadz jangan memecah belah ya. Bapak urusinlah iman Bapak, sampaikanlah apa yang Bapak ketahui menurut iman Bapak sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu. Jadi kalau mau belajar Alkitab boleh, tapi ya datanglah ke saya ya, les Bapak ya. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja, biarlah semua kami di negeri ini, di Indonesia, saling menghormati, menghargai, tidak saling mencaci maki. Biarlah kami menekuni apa yang kami percayai, apa yang kami imani. Tuhan Yesus tidak menjelekkan iman orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.